Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kali ini kita akan belajar mengenai HTML dasar ya. Kita akan belajar tentang HTML dasar. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai sejarah HTML ya. Berbicara mengenai HTML atau biasa disebut dengan Hypertext Markup Language. Ini ditemukan oleh seorang ahli fisika yaitu Tim Berners-Lee pada lembaga penelitian CERN yang ada di Swiss pada tahun 1989 ya. Jadi di sini HTML ini ditemukan oleh seorang ahli fisika yaitu Tim Berners-Lee ya, pada lembaga sebuah penelitian CERN yang ada di Swiss pada tahun 1989. Adapun beberapa temuan dari Tim Berners-Lee di sini seperti dia menemukan HTTP, terus dia temukan juga HTML, terus dia temukan www atau World Wide Web, dia temukan juga web browser, dia temukan juga web server, dan dia juga menemukan yang namanya web page atau halaman web ya. Jadi itu beberapa temuan dari tim Berners-Lee. Jadi di sini HTML juga disebut juga dengan bahasa markup language. Karena dalam HTML itu terdapat serangkaian markup ya yang biasa disebut dengan ya atau tag. Dan sebagaimana sebuah konten yang akan ditampilkan seperti bagaimana membuat judul, membuat paragraf, membuat heading dan lain sebagainya. Jadi HTML ini merupakan biasa disebut dengan bahasa markup ya. Karena dalam HTML itu ada serangkaian tag-tag ya yang akan menampilkan sebuah konten seperti membuat sebuah judul, membuat sebuah paragraf, dan membuat heading atau dan lain sebagainya ya. Terus saat ini HTML menjadi standar internet ya yang dikendalikan oleh penggunaannya oleh W3C ya atau World Wide Web Consortium ya. Jadi saat ini HTML merupakan standar dan dikendalikan dan definisikan penggunaannya oleh biasa disebut dengan W3C atau World Wide Web Consortium. Jadi itu standar dari penggunaan HTML. Untuk perkembangan HTML itu sendiri, yang pertama ada HTML versi 1.0 ya. Terus berkembang lagi jadi HTML versi 2.0. Setelah itu berkembang menjadi versi HTML versi 3.0. Terus ada perkembangan lagi HTML versi 3.2. Terus HTML versi 4.0. Terus ada perkembangan lagi versi 4 HTML 4.01. Dan yang terakhir ini yang terbaru adalah HTML versi 5.0 ya. Jadi di sini HTML ini adalah bukan merupakan sebuah pemrograman. Dia bisa dikatakan sebagai pemrograman karena dalam HTML itu tidak terdapat yang namanya prosedur ya, tidak terdapat yang namanya function, tidak terdapat yang namanya pengkondisian, dan juga tidak terdapat dalamnya pengulangan ya atau struktur program yang lain. Jadi HTML ini tidak bisa kita katakan merupakan bahasa pemrograman ya, seperti itu. Terus untuk HTML versi 5.0 ya atau biasa disebut dengan HTML5 ini merupakan menjadi dasar suatu pembuatan tampilan website. Jadi dengan versi terakhir ini versi 5
HTML versi 5.0 merupakan dasar membuat sebuah website, tampilan website. Apabila kita gabungkan dengan HTML, terus kita gabungkan juga dengan CSS, terus kita gabungkan juga dengan JavaScript. Jadi ini akan mempercantik atau memperindah daripada tampilan sebuah website. Jadi tidak bisa hanya kita menggunakan HTML itu sendiri, tapi kita harus menggunakan juga yang namanya CSS, dan kita juga harus menggunakan yang namanya JavaScript agar konten yang kita buat untuk membuat website dapat lebih indah, ya, dapat lebih cantik. Jadi intinya di sini bahwa HTML ini hanya dibuat untuk membuat sebuah halaman yang dapat menyajikan konten atau sebuah informasi, ya. Saya kira itu mengenai sejarah HTML yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Nanti tunggu lagi pertemuan berikutnya, pertemuan kedua mengenai belajar dasar HTML. Oke, sekian dan terima kasih. Silakan Anda mendengarkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.